Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Frankie Mori dari Yasasi Garage. Kembali lagi ya di channel Yasasi Garage. Kali ini ada apa nih motor yang ada di depan saya? Kebetulan ini ada motor Benelli Patagonia Eagle 250. Jadi motor ini kebilang masih jarang banget di Indonesia. Terus populasi juga emang gak banyak, mungkin hanya ada di kota-kota besar aja. Jadi motor ini basic bawaan pabrikannya itu adalah lebih ke cruiser. Jadi motor ini motor-motor cruiser, motor-motor yang buat diciptakan untuk touring. Nah, Patagonia Eagle ini cc-nya 250 cc twin dengan 2 piston, 2 knalpot. Motor ini apa ya, marketnya saya juga belum terlalu jelas banget sih sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi ini tuh ada yang bilang dari China, ada yang bilang juga dari India. Tapi kalau dari merek Benelli-nya sih marketnya punya Itali. Cuman kayaknya sih sudah untuk Benelli ini bukan made in Italy. Jadi mungkin kayaknya sih marketnya China. Nah, ngomong-ngomong tentang motor Patagonia Eagle ini kan kebetulan di depan saya kan sudah berubah jadi compact chopper. Nah, compact chopper ini apa sih? Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu compact chopper, jadi sebenarnya compact chopper dengan chopper itu sebenarnya kan kalau compact chopper ini adalah basic engine rata-rata di cc motor-motor kecil atau small engine lah ceritanya, small engine. Nah, dibilang compact chopper ini apa ya? Karena jadi dari bentukan motornya ini dia masih menggunakan swing arm, tapi si suspensinya udah dimatiin atau dirigidkan. Jadi compact ini kan bahasanya untuk memadatkan atau istilahnya hanya untuk inilah. Jadi di Jepang sana udah dipopulerkan sih dari dulu, dari era 90-an. Jadi compact chopper itu mereka berbasic cc kecil. Jadi untuk cc kecil lebih enaknya disebutnya compact chopper. Jadi gini, kita bahas dulu dari awal ya. Jadi dalam setiap pembuatan motor chopper pasti apa sih yang akan pertama kita kerjakan adalah biasanya pembuatan sektor frame. Nah, frame di motor Benelli Patagonia Eagle ini kebetulan, jadi nanti kalau teman-teman semuanya lihat, dia dari setengah ke belakang sini original, masih bawaan pabrik. Jadi saya tidak banyak merubahnya. Perubahan tetap ada sedikit-sedikit, tapi tidak total membuang. Jadi hanya merubah sektor setengah subframe disebutnya. Nah, untuk setengah ke depan sampai ke head tube ini saya bikin. Jadi dari setengah ke bawah sampai ke depan ini saya bikin ulang. Pabrikannya saya potong. Tidak saya pakai, buat lagi dari nol. Karena apa? Karena kalau dari wheelbase motor asli Patagonia Eagle 250 ini kebetulan teman-teman semuanya kalau udah punya atau belum punya, dia ini wheelbase-nya ini sudah panjang, cuman panjangnya dia ke belakang. Depannya padat, belakangnya ngelong dia panjang. Nah, kebetulan karena untuk mengejarnya adalah compact, jadi padat. Nah, jadi saya mensiasati adalah untuk pembuatan frame ulang. Jadi frame ini saya buat sedikit high neck, ngelong ke depan. Jadi saya panjangkan mungkin kurang lebih hampir 15 cm teman-teman semuanya. Jadi kalau ketemu originalnya itu di sini sebenarnya. Si headset tube-nya itu di sini. Saya panjangkan bisa ada di sini. Jadi hampir 15 cm teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk mengejar si estetika roda dari frame, karena chopper ini untuk mengejar estetika ini saya kejar frame ini setengahnya saya buat dan saya panjangkan sampai 15 cm teman-teman semuanya. Jadi ini sudah cukup molor banget. Nah, dari 15 cm ini otomatis wheelbase-nya kan molor banget nih teman-teman, dari original bawaan pabriknya 15 cm. Itu lanjut ke swing arm. Dari frame lanjut ke swing arm. Nah, swing arm ini rata-rata kebanyakan kalau kita bikin motor ya, pasti teman-teman juga semua manjangin dong, bukan mendekin, manjangin rata-rata. Nah,
di motor Patagonia Eagle ini kebetulan justru sebaliknya, kita memendekkan. Jadi bawaan pabrikannya ini kebetulan swing armnya panjang banget teman-teman. Karena wheelbase aslinya ini dari roda ke sektor frame ini dia molor banget, panjang banget. Tapi karena dengan pembentukan aslinya sih dia tidak terlihat ketara panjang, tidak, karena menggunakan size ban 17 yang besar, body cover spakbor yang besar, jok yang besar, tank yang besar. Jadi dia lebih cenderung motor touring banget. Jadi motor ini emang diciptainnya untuk motor stylenya touring banget. Jadi ada faktor rombongan total kalau untuk kalian barangkali punya Patagonia Eagle yang ingin merubah menjadi chopper seperti ini. Jadi arm aslinya itu porosnya dipendekkan kalau bisa, jangan dipanjangin, dipendekkan. Walaupun tetap aslinya pun saya rasa kurang enak estetikanya dilihatnya, karena depannya pasti nanti bagian sini bolong nih teman-teman. Jadi antara frame dan roda tuh gapnya jauh, nggak enak, nggak compact, nggak padat gitu. Nah, saya kemarin kurang lebih di 7 sentian saya buang. Jadi swing armnya itu dari original saya pendekin 7 cm. Jadi nanti buat teman-teman kalau bisa sih pendekinnya minimal 5 aja. Maksimal di 7 cm itulah. 7 atau 8 udah batas toleransi paling maksimal lah. Jadi 5 sampai ke 8. Nah, dari situ nanti bakal ketemu si proporsional bannya ini enak. Jadi dia sama frame tuh enak. Dilihatnya enak, padat banget, nggak gondrong banget, nggak bolong. Dan kebetulan motor Benelli ini kan saya gunain ban size-nya udah 18, ban gampot juga, ban gede juga. Jadi saya rasa pemotongan saya di kemarin 7 cm itu udah lebih dari cukup. Jadi motornya enak. Nah, kenapa sih dipendekin belakangnya? Karena balik lagi, depannya saya panjangin. Jadi wheelbase-nya ini sebenarnya dari originalnya lebih panjang dikit, lebih panjang molor di 7 cm ya. Jadi masih batas aman. Jadi belakangnya mendekin, depannya manjangin. Jadi di Patagonia Eagle ini jarang banget ketemu di motor-motor biasa. Biasanya kalau motor-motor biasa bawaan market pabriknya rata-rata dipanjangin sih swing armnya, jarang malah dipendekin. Nah, di motor Patagonia Eagle ini sebenarnya dia sudah mengusung frame sangat bagus untuk compact chopper ya. Jadi kalau kalian punya konsep chopper, ini udah enak banget. Frame-nya udah padat banget, compact banget. Jadi tanpa banyak masalah gede ya untuk kalian mengcustomnya. Frame belakang udah sangat enak banget, swing arm juga posisinya enak, lebar, besar, kokoh diameternya. Jadi kalian paling hanya sektor depan aja nih buat kalian yang ingin merubah Patagonia Eagle kalian biar tampil sedikit ketara choppernya banget. Jadi masalahnya kalau kalian nanti tidak merelakan motong frame ini, saya jamin nggak enak. Dan dilihatnya nggak enak. Jadi dia terlalu padat antara roda dan frame itu terlalu dekat. Terus racknya juga nggak enak, dia kurang long sedikit lah, nggak high neck jadinya, jadi nggak enak lah. Dalam pembuatan frame ini kan otomatis yang namanya chopper kan emang kuncinya harus di frame teman-teman semuanya. Jadi biar frame ini tampak karena chopper itu motor yang sangat minimalis, terus ya dia hanya seksi banget sih, indah banget chopper itu kalau udah dinikmatin dari bentukan frame-nya. Nah, setelah membahas frame terus swing arm, kita lanjut ke sektor depan ya teman-teman. Depan kan ini kebetulan pakai Springer, jadi suspensi menggunakan Springer. Kebetulan ini pakai DNA teman-teman. Nah, Springer DNA ini kebetulan lens lebarnya tetap masih bawaan pabrikannya, normal, lensnya normal banget. Terus cuma panjangnya kebetulan kemarin saya dapatnya ini kebetulan kalau untuk ukuran panjangnya, jadi teman-teman lihat di sini sebenarnya bukan ukuran standar. Kalau standarnya agak lebih pendek lagi. Jadi kemarin setahu saya DNA itu dia ngeluarin 3 size pilihan. Jadi ada yang pendek, medium, sama long. Nah, kebetulan ini ngambil yang medium, cuma tetap saya potong lagi 10 cm kurang lebih karena dalam proses pembuatan ini awalnya pengen skinny chopper, lalu berubah konsep karena kebetulan pemilik si owner motor ini dia berubah pemikiran. Jadi yang tadinya mau skinny
dia berubah katanya, udah nggak apa-apa pakai ban ukuran size besar. Kebetulan ringnya ring 19 teman-teman semuanya, jadi dari ring 19 buat depannya, belakangnya ring 18. Nah, dari sektor pemakaian, kenapa sih menggunakan 19 ukuran size besar? Karena untuk mengimbangi si Springernya ini kan lebar lensnya, jadi biar gak terlihat apa ya, kosong banget lah. Jadi si size nya saya apa ya, saya sesuaikan lah dengan si proporsional bentuk si Springernya. Nah, si penyesuaian si garam ini kebetulan sebelum melakukan pemotongan fitting dulu kan. Nah, lanjut ke apa, kaki depan tadi menggunakan ring 19, kebetulan menggunakan apa ya, mini drum brake namanya, mini drum brake. Jadi mini drum brake ini kalau di Amrik Eropa sana dari era tahun 80-an dia sudah familiar ya teman-teman semuanya. Masuk ke Indonesia aja baru ya belakangan, berapa tahun ke belakang lah. Jadi wajar pada era-era dulu kan yang namanya fasilitas apa ya, publikasi kan telat banget di eranya luar sama kita. Dan kebetulan mini drum brake ini dulunya famous banget teman-teman di Amrik sana. Karena apa? Mini drum brake ini adalah untuk solusi orang yang menggunakan chopper tidak mau brakeless, jadi tanpa rem. Jadi karena mungkin ada beberapa orang yang takut menggunakan brakeless tanpa rem ini, jadi mereka ini penyesuaian. Triknya apa agar tidak terlihat menggunakan disc brake atau piringan cakram. Jadi ini adalah solusinya menggunakan mini drum brake. Ini teman-teman semuanya dibuat sendiri, bikinan lokal Indonesia. Size-nya, ukurannya, bentuknya ngikutin nama yang bikinan Amerika. Jadi kebetulan ukuran size-nya saya tidak ngaco karena punya size yang aslinya yang bikinan Amerikanya. Dan lubangnya tinggal disesuaikan. Rata-rata kalau untuk motor-motor besar kan pasti lubang diameter asnya besar, lubang spoke atau jari-jarinya pun jumlahnya ada 40. Kalau di motor Jepang kan rata-rata 36 lubang spoke-nya teman-teman semuanya. Jadi udah saya sesuaikan untuk Jepang. Terus sudah disesuaikan juga untuk bebannya, dan material juga menggunakan besi total keseluruhannya. Kampas remnya barangkali teman-teman yang mau bikin apa sih kampas remnya saya menggunakan kampas rem punyanya motor bebek. Jadi motor bebek saya ambil aja, kebetulan kemarin punyanya Honda Grand atau Honda intinya gini, jangan kepatokan sama merek. Jadi kalian bisa menggunakan pengaplikasiannya menggunakan kampas rem punya motor bebek. Jadi jenis bebek apapun boleh, kalian mau sekecil apapun itu justru sebenarnya lebih lucu. Tapi karena size yang originalnya Amerikanya itu setelah saya ukur dengan punyanya bracket rumahnya Honda Grand kemarin pas banget teman-teman. Jadi ya udah kalau udah pas ngapain juga mau coba-coba, karena saya size-nya emang ngejarnya pengen 1:1 ceritanya begitu. Nah, dari pembuatan tromol ini teman-teman nanti semuanya menggunakan pipa yang diameternya tebal banget, nanti bisa dibubut. Buat kalian yang nonton juga jangan lupa share videonya ya, biar konten ini tetap terus menarik. Terus kalian jangan lupa like juga, terus komen, kasih ide-ide juga apa sih yang next nanti yang biar saya buat lagi nih videonya tentang apa, nanti saya bantu. Pasti saya usahakan bikin videonya buat teman-teman semuanya. Nah, lanjut lagi ke promo tadi. Nah, kalau kalian buat, kebetulan ini ada tips juga. Jadi jadi apa ya, pembuatan tromol ini nggak sekedar cuma hanya membuat diameter tromol pipa, dari pipa biasa dibubut langsung dipasin kampas remnya, tidak teman-teman. Jadi ini ada tromol yang dirusak teman-teman semuanya. Jadi kemarin karena kampasnya udah enak Grand, jadi otomatis rumah tromol ini itu kan apa ya, bahan besinya kan beda teman-teman dengan bahan besi pipa biasa. Jadi seperti halnya boring atau rumah botolnya si piston itu kan dia menggunakan material prokes. Jadi prokes itu yang di saat memuainya itu panasnya itu bagus. Prokes ini istilahnya dia ada pemuaian. Nah, karena benda yang kayak piston, kampas rem itu harus ada pemuaian teman-teman semuanya. Karena kalau tanpa pemuaian nanti ngejepit kalau udah panas banget. Nah, jadi
tromol grand saya rusak, saya minta bantuan ke tempat ahli bubut yang menggunakan mesin besar. Saya minta, jadi tromol itu oh ya teman-teman, tipsnya juga kalau bisa bukan tips, sarannya juga kalau bisa tromolnya yang original, jangan yang KW, karena kalau KW itu jenis besinya beda, kurang bagus. Kalau kalian mau beli kampas rem yang KW nggak jadi masalah kalau kampas rem, tapi kalau tromolnya jangan teman-teman. Tromol beli yang original market, karena kualitas besinya dijamin pasti beda, jauh banget beda. Nah, tromol grand kebetulan saya kemarin beli yang benar-benar baru, saya rusak, saya gundulin semua luar-luarnya, saya ambil hanya bagian daging buat rumah kampas remnya aja. Nah, cari ukuran size-nya yang sama pipanya ini ada, dan kebetulan pipa yang saya mau kan size dengan yang kopian si Amrik ini nggak jauh beda. Saya dapat di tempat-tempat penjualan besi di sini. Mungkin kalau yang di Bandung cari aja ke Jatayu. Jadi di Jatayu itu banyak barang-barang limbah bekas pabrik pemotongan, banyak banget. Untuk di kota-kota yang lainnya boleh kalian cari-cari sendiri aja. Jadi yang penting size-nya ini dari tromol grand ini nggak jauh beda teman-teman. Jadi di saat di dalaman rumah kampasnya itu masuknya enak, minta bantuan ketua bubut yang udah ahlinya dalam proses itu, karena jangan sampai ke bukan ahlinya ya, karena apa ya, sorry ya kalau untuk rumah tromol terus dimasukin ke besi biasa kalau tanpa ada teknik khusus kayaknya bahaya banget ya. Kalau udah panas entah dia bisa gerak atau gimana, itu bahaya banget, jangan. Jadi serahin aja ke ahlinya untuk merubah custom ini. Jadi tadi tips dan sarannya adalah menggunakan tromol grand, kampasnya juga grand, terus kalian buat. Sebenarnya tanpa lihat hasil buatan saya, kalian nanti bisa browsing, ada mini drum brake, kalian browsing di internet mini drum brake, nanti keluarlah di situ detail pembuatan mini drum brake, blueprintnya ada, pasti kalian nanti dapetin kok. Entah cari di Pinterest, di Google, pasti kalian dapat, karena saya pun kebetulan kalau saya dapat ada punya originalnya, jadi tanpa cari blueprint. Tapi biasanya teknik pembuatan apapun itu negara orang lebih lebih men-share ilmunya lah. Jadi kita enak untuk belajar tentang teknik pembuatan apa itu di motorcycle. Jadi boleh kalian cari aja nanti. Nah, setelah hub atau tromol itu udah tadi saya bahas, saya lanjut di mana lagi ya? Mungkin pembuatan kayak racer. Racer ini kan modelnya model apa ya? Bahasa kiranya petir lah, thunder gitu loh, petir. Nah, ini kebetulan saya ngeblendin ke knalpot ya. Jadi knalpot sama ini tuh konsepnya bareng, jadi sama. Dan kebetulan ownernya minta, jadi saya buatin buat dia tuh unik katanya. Jadi keren, unik, jadi biar ada sisi lucunya. Jadi sebenarnya dia knalpot aja sih, kemarin sarannya minta yang unik, terus dia kasih gambar sebagai referensi aja. Oke, setelah saya terima oke. Cuman pas di racer saya ada ide sedikit, jadi biar sedikit biar sedikit nyambung lah gitu dari si slicer knalpot ini langsung lari ke racer start. Jadi diameternya 25 teman-teman, 25 mili. Kalau stangnya sih tetap menggunakan diameter Jepang 7/8, diameter Asia lah 7/8, atau pipa 22 mili teman-teman semuanya. Terus handle juga menggunakan pakai motor Inggris, banyak kok di pasaran yang jual kok teman-teman. Terus lampu juga saya pakai dari comotan mobil tua atau lampu-lampu tua lah, banyak. Karena ya balik lagi, kalau chopper menggunakan part-part jangnya atau part-part tua-tua gini lebih enak ya, lebih estetikanya lebih enak. Jadi lebih enak aja. Jadi poskulnya dapat gitu teman-teman semuanya. Lalu lari ke mana ya? Kalau tanki nggak usah dibahas lah, standar banget ya teman-teman. Dari mulai tutup tanki juga udah umum lah, udah umum. Kalau untuk pembuatan knalpot sih enggak lah, kayaknya nanti kalian bisa suka-suka aja nanti model-modelnya. Cuman kalau pipa diameternya 38 teman-teman, jadi kalau bikin knalpot di cc masih di 2,5 sampai 600, saran saya sih
pipanya di 38 udah paling mentok teman-teman. Jadi karena apa? Karena dia biar tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar tuh terlalu apa ya, bahasa kitanya hampos, jadi terlalu kurang bertenaga, nanti terlalu besar size-nya. Jadi kalau di ukuran cc 2,5 lanjut sampai ke 6,5 masih enak menurut saya menggunakan pipa 38 mili, dan ketebalannya yang tebal-tebal teman. Kalau bisa sih nyari yang 1,5 atau maksimal 2 mili. Kalaupun dapatnya yang 1 mili gimana, nggak jadi masalah. Kalau di bawah 1 mili terlalu tipis. Jadi rata-rata saya sih dapatnya di pasaran 1,5 sampai 2 mili dan teman-temannya semuanya. Terus kalau untuk mau berbagi infonya pembuatan ini boleh, nanti kalian di kolom komen bisa, ataupun nanti DM lewat direct message di Instagram boleh. Jadi ini adalah motor Benelli Patagonia Eagle 250, dan kebetulan baru kali ini nih ya tapi dapat project Benelli Patagonia Eagle 250, dan ini motornya teman-teman langsung dari showroom dibawa ke sini. Jadi ini motor benar-benar fresh, masih benar-benar baru banget, masih 0 km. Jadi saya dapat motor yang benar-benar fresh banget, langsung dipotong-potong. Sisanya apa ya, nggak ada perubahan, karena apalagi mesin nggak saya apain, cuman hanya mesin ini sirip ini yang saya sedikit modifikasi teman-teman. Jadi bawaannya dia hitam kayak gini, jadi hitam. Nah saya sanding lah pakai alat sanding, awalnya pakai gulinda dulu, jadi biar ada biar sedikit tegas. Jadi sirip-sirip sedikit tegas. Hanya perubahan di sini aja sih, engine atasnya mungkin asalnya warnanya hitam, saya rubah warnanya biar sama-sama ini, cuman nggak saya krup, saya poles aja. Sisanya nggak ada, semuanya masih standar. Karburator juga masih bawaan market. Terus pembuatan hal-hal lain tidak ada, sesimpel ini aja sih teman-teman semuanya. Jadi semoga Benelli Patagonia Eagle ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang punya Benelli ataupun yang ingin membuat motor chopper yang mesinnya sedikit beda, sedikit besar. Ada bisa referensinya Benelli juga boleh, silakan. Atau mau spesial lain boleh. Di sini saya tidak promosi, di sini saya juga tidak di-endorse oleh Benelli. Jadi milih motor selera, karena selera itu ada sekolahnya kalau buat saya. Jadi apapun itu kreativitas, apapun itu karyanya, kita hargai bersama, karena itu selera, itu nggak ada sekolahnya teman-teman. Oke, sampai di sini untuk video kali ini di channel yang sejarah. See you, bye bye.